Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawala hamabad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, atau sesi sebelumnya, mengucapkan terima kasih kepada pihak Maktabah Ta'lim Al-Ghonna yang telah memberikan kesempatan pada sesi ini. Namun terlebih dahulu, kami akan perkenalkan narasumber kita sudah berada di yaitu Ustaz Sofyan Ali Hadi. Beliau adalah pimpinan Rumah Tahfidz Al-Idris dan juga Majelis Al-Anis. Sekaligus beliau adalah alumni Hadramaut, khususnya khirij Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur. Dalam segmen kali ini kita akan singkatnya daripada lembaga atau Arbidatul Islamiyah di bawah pimpinan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur. Sebagaimana beliau dijuluki dengan Al-Mufakkir Al-Islami karena di samping beliau punya banyak karangan, beliau membawahi beberapa lembaga atau arbitoh atau yang ada di kota Tarim Maut secara umum. Dalam segmen kali ini kita akan coba membahas atau mengupas tentang lembaga yang didirikan Syedil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur. Nanti juga akan disinggung sedikit tentang biografi beliau, bagaimana kiprah perjalanan beliau dalam membangun, dalam membimbing para santri yang ada di kota Hadramaut ataupun Tarim secara khusus. Kepada Al-Ustadz Sofyan Ali Hadi, kami persilakan. Jazakumullah khairal jaza, Ustadz moderator yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Ustadz Nuruddin sebagai moderator, izinkan saya dulu menyapa seluruh peserta daurah online yang cukup sabar dari pagi tadi sudah mengikuti acara ini. Kami tidak bisa mengatakan, kami tidak bisa membalas kesabaran antum, kecuali kami hanya bisa berdoa dengan ucapan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan kesabaran antum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Dan mudah-mudahan kesabaran antum mengikuti daurah online ini masuk di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Mudah-mudahan acara kita ini merupakan langkah kita untuk mendapatkan pemahaman di dalam agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudara moderator yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ada, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau materi yang akan kita bahas, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu. Mohon izin kepada seluruh peserta daurah online yang sekarang sedang mengikuti acara ini, ataupun siapapun yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studinya atau belajarnya di Kota Tarim secara umum atau di Yaman secara di Kota Tarim secara khusus atau di Yaman secara umum. Jadi banyak mungkin di antara teman-teman, saudara-saudara yang setelah mengikuti kajian ini kok atau mengikuti daurah ini ada timbul pertanyaan, kok sulit ya masuk ke Tarim, sehingga banyak sekarang di antara teman-teman itu mengambil jalan pintas. Banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman sekarang kita Ustadz, mereka nggak mau ribet ujian, nyari jalan pintas. Ini memang bisa, tapi sangat mungkin kalau bisa dikatakan kurang tepat caranya.
Kenapa? Jadi masyaikh kita di Tarim itu selalu mengingatkan tujuan kita ke Tarim itu tidak hanya untuk mencari ilmu. Anda ingat dulu ketika kita ziarah ke Habib Abdullah bin Syihab, Allah yarhamuh, Ainut Tarim, beliau mengatakan kepada kita dulu ketika kita ziarah, ya auladi, kata beliau, wahai anak-anakku, apa sih yang kalian cari di kota Tarim? Kalau kalian cari ilmu hadis, maka ilmu hadis akan ada di seluruh dunia. Kalau akan kalian mencari ilmu fikih, ilmu nahwu, maka seluruh ilmu tersebut ada di dunia, bahkan di Indonesia pun mungkin lebih hebat. Tapi apa yang kalian cari di Tarim? Nah, itu pertanyaan beliau. Sehingga beliau mengatakan dulu keistimewaannya kota Tarim itu adalah mengajarkan kita bagaimana caranya kita itu takut kepada Allah. Nah, itu adalah keistimewaan Madrasah Hadramut yang mungkin kurang di antara atau yang ada di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu, karena tulusnya ulama-ulama Hadramut, masyaikh kita, habaib-habaib kita, bahkan Indonesia masuk ke negara kita ini agama Islam melalui ulama-ulama di kota Tarim. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh peserta daurah ataupun teman-teman dimanapun berada yang ingin belajar ke Tarim, tujuan kita bukan hanya sampai Tarim. Tujuan kita bukan hanya nyampe Tarim dan belajar di Tarim, enggak. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Makanya ulama-ulama kita memberikan kita tertib, memberikan kita cara bagaimana caranya kita untuk bisa nyampe ke kota Tarim. Salah satunya adalah dengan mengikuti ujian-ujian atau daurah, pembekalan-pembekalan. Itu adalah untuk melatih diri kita. Karena apa? Karena pembelajaran di Indonesia dengan pembelajaran di Hadramut itu ada sedikit perbedaan manhaj. Ada sedikit perbedaan metode antara pembelajaran di negeri kita di Indonesia maupun di Tarim. Makanya Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adani rahimahullah ta'ala itu membagi. Ada namanya ta'lim, ada namanya tarbiyah. Ta'lim itu ya kita diajar, ilmu agama, ilmu apapun itu namanya ta'lim. Akan tetapi di Hadramut, di Tarim khususnya, Madrasah Hadramut itu yang dikedepankan adalah tarbiyah. Nah, ini bedanya. Makanya kita dibuatkan oleh para ulama, khususnya yang mau belajar di ribat atau di pondok Baitul Darul Mustafa, baik itu di Rubat Tarim atau ribat Al-Muhajir, Usaisah di bawah naungan Sayyidil Habib Abu Bakar, itu ada tahapan-tahapannya. Salah satu adalah daurah. Contohnya di tempat kita di Habib Abu Bakar itu daurah kalau mau masuk di ribat Imam Muhajir itu minimal 1 tahun, Ustaz. Beda dengan mahat-mahat yang lain. Kalau kita itu minimal 1 tahun. Karena apa? Untuk membiasakan diri kita itu dengan madrasah Hadramut. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan metode seperti tadi saya sampaikan. Makanya untuk membiasakan diri kita agar terbiasa dengan madrasah Hadramut, maka diadakanlah daurah-daurah atau pembekalan-pembekalan seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk membiasakan diri agar kita itu terbiasa dengan program atau manhaj di Hadramut itu sendiri. Karena sekali lagi madrasah Hadramut berbeda pendidikannya dengan madrasah kita di Indonesia. Untuk itu diadakanlah yang pertama di daurah pembekalan itu kita diajarkan kebiasaan-kebiasaan orang Hadramut, terus kalimah atau kita berbicara dengan bahasa Arab, adzkar, aurat, wirid-wirid yang biasa diamalkan dan dibaca oleh ulama-ulama Hadramut. Nah, itulah yang diajarkan, itulah yang dibiasakan. Makanya ulama kita di Hadramut, terlebih Sayyidil Habib Abu Bakar, sering kita dapati, sering kita jumpai potongan-potongan beliau mengatakan, kalau kalian ingin ke Tarim, siapkan satu aja siapkan. Apa kata beliau? A'tini qalbak ausiluka ila rabbik. Berikan saya hatimu, saya akan sampaikan kamu kepada Tuhanmu.
Artinya apa? Kalau kita butuh mau ke Tarim, bukan kita punya uang, bukan kita bisa beli tiket, kita belajar kelas. Enggak. Nah, Hadramut itu seperti itu, Ustaz. Jadi kita siapkan dulu hati kita. Ketika kita nyampe dulu di Yaman, Ana masih ingat. Beliau Habib Bakar mengatakan, kalian itu seperti gelas. Gelas itu seperti gelas itu kata beliau adalah ibarat hati. Ketika hati kita itu bersih, gelas itu bersih, mau dituangkan air apapun akan enak. Mau dikasih air apapun, orang itu akan senang, akan mau meminumnya. Maka itu hati kita. Nah, jadi tidak kalah dengan main bola, Ustaz. Jadi main bola itu kita perlu pemanasan, kalau nggak pemanasan ya kram, sakit. Nah, begitupun belajar di Hadramut kita perlu pemanasan. Pemanasannya bagaimana? Ya daurah dulu, diajarkan dulu. Maka sering kali selama ini saya mendapati teman-teman, ya Ustadz boleh nggak saya ke Wasatiyah, ke Jamiah Wasatiyah? Atau saya boleh nggak saya itu ke Rubat Al-Muhajir tanpa mengikuti daurah? Saya siap tes. Anda bilang enggak, afwan. Yang dicari oleh Sayyidil Habib itu bukan orang pinter. Yang dicari oleh Habib Bakar itu bukan orang pinter. Yang dicari oleh masyayikh di Tarim, di Hadramut secara umum, bukan orang yang mampu, tetapi orang yang siap. Bukan orang yang mampu, tetapi orang yang siap, orang yang terpanggil oleh Al-Faqih Al-Muqaddam, oleh Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita agar tidak salah nanti ketika masuk ke Hadramut. Hadramut itu kota suci. Saudara-saudaraku, teman-teman yang sedang mengikuti ini, ingat, Hadramut itu kota suci. Jadi selalu saya tanamkan kepada teman-teman yang mau berangkat, ketika kita masuk ke Hadramut itu ada dua pilihan. Yang pertama, kita menambah kesucian Hadramut, kita menambah harumnya Hadramut, ataupun yang kedua, kita mengotori Hadramut. Hadramut yang suci akan kita kotori dengan perilaku kita, dengan sikap kita, dengan niat kita, dengan semangat belajar kita yang enggak ada. Karena afwan Ustaz, sekarang ini banyak orang ke Hadramut ya tujuannya hanya mengambil nama Hadramut. Belajar di Hadramut 1 tahun pulang bilang saya alumni Hadramut. Nah itu naudzubillah, afwan kalau terlalu kasar Anda bilang itu adalah orang yang mengotori Hadramut. Nah itu yang tidak diinginkan oleh masyayikh kita. Sehingga kita diajarkan sabar dulu. Hingga selama ini ada juga yang selama Ana dapeti, Ustadz afwan, Ana nggak bisa ikut daurah, Ana ada kesibukan. Tapi antum nggak bisa ikut daurah 2 bulan, antum nggak bisa ikut daurah 6 bulan. Akan tapi antum bisa meninggalkan kesibukan tadi selama 4 atau 5 tahun. Itu kan lucu. Nah itu adalah maksud Ana, bagaimana masyayikh kita itu memberikan cara atau memberikan kita pendidikan sebelum kita masuk Hadramut. Jadi sebelum kita masuk Hadramut, kita sudah diberikan dulu bagaimana langkah-langkah kepada kita, langkah-langkah untuk masuk ke Hadramut, sehingga ketika kita belajar di sana kita sudah siap dengan budayanya, siap dengan tradisinya, siap dengan kegiatannya, siap dengan bahasanya. Karena sepandai-pandainya kita bahasa Arab, ketika kita masuk sana, akan beda bahasa yang kita dengar. Untuk itu kita diajarkan, kita dilatih di dalam daurah yang 3 bulan, 6 bulan sebelum kita masuk ke Darul Mustafa, Rubat Muhajir, Rubat Tarim, Jamiat Al-Haqaq, itu adalah untuk membiasakan diri kita. Nah itu poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta daurah online ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Jazakumullah khairan. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, jadi Madrasah Hadramut ini adalah orang-orang yang ke sana itu memang orang-orang pilihan, bisa katakan. Ya. Jadi tidak semua orang punya berduit, orang punya kemauan tapi bisa ke sana. Yang kedua, dari segi manhaj memang berbeda. Yang pertama, manhajnya adalah tasfiyatul qulub, yakni membersihkan hati dulu. Kalau sudah hati ini bersih, maka nanti ilmu ataupun akhlak yang akan disampaikan oleh para masyayikh di sana akan mudah. Benar. Ya. Makanya Habib Abu Bakar selalu mengatakan at-tarbiyah qabla ta'lim.
Nah, jadi ada pendidikan dulu, tarbiyah dulu. Yang ditarbiyah itu kan hati, Ustaz. Yang ditarbiyah itu nafas. Nah, itu dulu. Baru nanti kita diberikan pembelajaran. Nanti ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Meskipun ilmu, dalam mencari ilmu kita juga butuh pengorbanan. Tapi ingat, tarbiyahnya dulu. Betul. Ya, seperti itu, Ustaz. Jadi para musyahidin, para penyimak yang ada di manapun berada, baik di Pulau Lombok ataupun di luar Lombok. Tadi sudah dipaparkan sedikit tentang orang-orang yang ingin melanjutkan studi atau belajar ke Hadramaut. Sudah dipaparkan sedikit tentang bagaimana harus butuh kesabaran, butuh daurah kesiapan. Jadi tidak mesti harus kita punya ilmu, kemampuan dari segi bahasa, kemampuan dari segi maklumat yang kita susun rapi, namun perlu kesabaran, diuji dulu dengan daurah dan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kemudian dalam segmen kali ini mungkin sedikit diceritakan tentang khususnya lagi Arbitoh di bawah naungan Sayyidina Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur. Mungkin juga sedikit akan disinggung tentang biografi beliau, bagaimana kiprah beliau selama mengemban tugas sebagai Muwajjahatul Am atau yang mendirikan, yang mentasiskan, yang memberikan manhaj di arbitoh-arbitoh yang ada di negara Yaman, Hadramaut secara umum ataupun Kota Tarim secara khusus. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Ustaz. Marhaba. Jadi gini, Ustaz. Habib Abu Bakar bin Ali Al-Adni Al-Masyhur ini merupakan salah satu mutiara, salah satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Beliau Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Masyhur dijuluki dengan sebutan Al-Mufakkir Al-Islami, cendekiawan orang Islam karena cemerlangnya pikiran beliau. Beliau memang dihadiahkan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah akal atau pikiran yang luar biasa cemerlangnya. Bahkan beliau waktu SD saja dulu pernah diusir dari kelas karena cerdasnya beliau. Luar biasa. Ya, karena dulu beliau itu di zaman beliau ada syuyu'at orang komunis yang menguasai Yaman Selatan. Ya. Jadi waktu itu beliau waktu SD sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Singkat cerita, karena beliau berhasil mematahkan logika yang dianalogikan oleh orang komunis tersebut, sehingga beliau dikeluarkan oleh gurunya yang komunis tersebut karena cerdasnya beliau. Guru kita Sayyidil Habib Abu Bakar sudah mampu menghatamkan Al-Quran di usia beliau yang sangat belia. Kalau nggak salah sekitar 10 atau 11 tahun beliau sudah hatam Al-Quran. Ya, kemudian beliau mendapatkan tarbiyah seperti yang tadi saya sampaikan, tarbiyah dari ayah beliau Al-Habib Ali Al-Masyhur dengan tarbiyah yang luar biasa. Bahkan beliau dulu pernah mengatakan, saya ini suka main, kata beliau, seperti anak-anak lainnya. Nah, beliau suka main seperti anak-anak lainnya. Pada satu hari, beliau ketika masih sibuk main dengan teman-temannya, akhirnya ayah beliau Habib Ali datang menjemput beliau. Kalau nggak salah beliau mengatakan, dari tempat saya main itu, Sayyidil Walid Al-Habib Ali, kata beliau, menjewer telinga saya sampai ke rumah. Nah, di dalam rumah beliau mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ayahmu ini alim. Ibnul alim, kakekmu orang alim. Datukmu orang alim, terus alim sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nggak mau kealiman itu terputus di kamu. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya Abu Bakar, ana hafidil Quran. Kakekmu penghafal Al-Quran. Terus sampai datukmu Rasulullah penghafal Al-Quran, maka saya nggak mau terputus di kamu. Dan begitulah beliau, ayah beliau mentarbiyah Habib Abu Bakar. Jadi bagaimana tarbiyah ini kita dapatkan adalah, maksudnya adalah bagaimana caranya beliau itu
tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan pertimbangan yang luar biasa tadi. Sehingga beliau tumbuh besar dengan suka berpikir, suka mengarang, yang sampai pada titik akhirnya beliau dijuluki dengan sebutan Al-Mufakkir Al-Islami. Jadi karangan beliau itu sangat banyak, khususnya di syair. Nah, kemudian setelah beliau selesai belajar di Qutbuz Zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau diperintahkan atau mendapatkan isyarah untuk kembali ke Yaman. Nah, di sanalah beliau awal mula pertama kali beliau mendirikan ma'had. Yang pertama kali beliau yang dirikan adalah Ma'had Al-Idrus yang berada di kota Aden, Yaman Selatan, tapi di Aden, di kota Aden. Itu kalau tidak salah sekitar tahun 94. Beliau mendirikan pertama kali Ma'had Al-Idrus. Nah, itu di kota Aden. Kemudian berkembang seiring berjalannya waktu, beliau kembali membuat atau membangun Rubat Al-Masyhur di kota kelahiran beliau. Kemudian di bawah isyarah Al-Habib Abdul Qadir juga beliau membangun pondok di kota Mukalla. Yang kita tempati dulu adalah Rubat Al-Atas. Itu barakah isyarah daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kemudian di Tarim dan sekitarnya. Sehingga beliau Al-Habib Abu Bakar sampai saat ini tercatat memiliki pondok itu sekitar 35 pondok. Nah, itu yang beliau taksis, itu yang beliau buat pondok. Ada yang beliau buat sendiri, ada yang pondok itu sudah jadi kemudian diwakafkan, dihibahkan kepada beliau. Nah, seperti itu. Akan tetapi semua pondok itu sekarang dipusatkan di satu tempat, yaitu di Husaisah. Nah, di Husaisah itu ada Rubat Al-Muhajir dan ada juga Jami'atul Ahqaf. Sehingga sekarang Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah. Nah, itu sekilas tentang gambaran lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Sayyidil Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Ternyata setelah kita dengarkan tadi memang luar biasa. Beliau di samping dijuluki dengan Al-Mufakkir Islami, kemudian menaungi beberapa lembaga arbitoh yang ada di Yaman, khususnya di Tarim seperti Ribat Al-Muhajir dan juga Al-Wasatiyah University. Tadi sudah disampaikan sekitar 35 nih ya. 35-an pondok. Nah, yang 35-an ini bagaimana mungkin bisa dijelaskan sedikit? Beliau itu mentartibkan atau memberikan mentarbiyah daripada para muridin, para mahasantrinya yang ada di sekitar lembaga yang sedemikian rupa, lumayan banyak. Ini kalau kita di Indonesia mungkin ya bisa dihitung lah, mungkin cabangnya 1 atau 2, 3. Ini beliau sampai punya lembaga 35-an. Iya, ya. Jadi gini Ustaz, di sana itu sistemnya Habib Abu Bakar nggak pakai cabang ya. Beda dengan kita. Kalau di sana memang setiap lembaga itu mustakil, sendiri-sendiri. Jadi setiap lembaga itu punya idarah, punya mudir, punya pimpinan sendiri, tetapi semuanya di bawah naungan Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Nah, bahkan dulu di zaman kita sebelum perang, semua rubat itu gratis. Yang membiayai semua makan, minum, santri semuanya beliau Abu Bakar. Nah, itu hebatnya beliau. Bahkan beliau tidak hanya dijuluki sebagai mufakkir, tetapi beliau di Yaman juga disebut dengan Abul Yatama, Abul Masakin, Abul Fuqara, Abul Armalah. Nah, kan dulu ada dari Saudi kalau nggak salah bidang perekonomiannya di Saudi itu, pengamat perekonomi Saudi, sampai mengatakan, ya Habib, tidak ada yang bisa melakukan apa yang antum kerjakan ini kecuali orang yang punya saham minyak terbesar di Saudi, kata beliau. Sehingga beliau ditanya, ya Habib, apa? Dari mana antum dapat semua ini? Nah, beliau mengatakan, saya juga bisnis, kata beliau. Sehingga ditanya, apa bisnis antum? Ya Habib,
Beliau menjawab, bisnis saya dengan Muhammad bin Abdullah. Allah. Itu bisnisnya dengan Rasulullah SAW. Ya meskipun secara zahir pun beliau memang ada mazra'ah, ada kebun beliau yang sangat luas. Di Afrika juga beliau ada ternak, ya, ada pabrik juga di sana yang beliau kelola dengan adik beliau Al Habib Syihabuddin rahimahullahu taala. Nah, gitulah gambaran umum tentang arbitah tersebut, Ustaz. Ya, terima kasih itu tentang gambaran tentang sedikit tentang arbitah beliau yang kurang lebih 35 lembaga. Beliau memberikan sumbangsih pemikiran, sumbangsih dari segi pendanaan dan juga. Kemudian terkait dengan antusiasme, karena di sini ada seorang ulama yang mengatakan bahwa belajarlah kalian ke suatu tempat yang memang sudah disebutkan oleh Nabi. Nah, Yaman ini adalah termasuk suatu negara yang memang pernah disebutkan oleh Nabi. Dalam sebuah hadis mungkin dikatakan atakum anul Yaman hum arika quluban wa aliyana afidatan. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah lemah lembut hatinya dan akhlaknya juga lemah lembut. Sehingga mungkin dengan hadis ini mereka para tulla, para duyub yang ingin berdatangan ke Yaman itu luar biasa. Bahkan hasil daripada sensus negara Indonesia, mahasiswa yang ada di Yaman itu adalah nomor 2 setelah Mesir. Nah sekarang pertanyaannya adalah kira-kira untuk ke Yaman apakah membutuhkan, kalau kita hargakan dengan nilai rupiah, apakah mungkin berikan sedikit gambaran atau mungkin taklufah atau mungkin administrasi yang perlu dipersiapkan oleh para calon mahasantri, para mahasiswa yang ingin belajar, ingin melanjutkan studinya ke negeri Yaman secara umum ataupun Hadramaut secara khusus. Mungkin sedikit gambaran dari Pak narasumber. Jadi terima kasih. Jadi seperti yang tadi antum sebutkan bahwasanya sekarang antusias masyarakat kita di Indonesia, Lombok secara umum tempat kita ini sangat luar biasa. Bahkan hampir setiap hari saya itu menerima WA, menerima telepon yang menanyakan tentang ini. Bagaimana prosedur cara kita untuk belajar di Tarim atau di Yaman secara umum. Nah, kembali lagi saya ingatkan, tujuan terakhir kita bukan untuk di Tarim. Saya pernah dapat nasihat dari ulama yang luar biasa, ulama tarbiyah. Beliau mengatakan, Tarim itu bukan tujuan utama kita. Tarim bukan tempat terakhir kita. Hingga beliau mengatakan Nabiullah Adam itu di surga bisa dikeluarkan. Apalagi kita baru nyampe Tarim saja. Belum kita nyampe surga udah sombong. Kita baru nyampe Tarim itu udah sombongnya luar biasa, udah bangganya luar biasa. Entar dulu. Makanya beliau mengatakan Tarim itu bukan segalanya. Karena Nabiullah Adam di surga saja bisa dikeluarkan, apalagi kita yang belum masuk surga, baru nyampe Tarim kok sudah lupa diri. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, khususnya yang ingin belajar ke Tarim. Nah, seperti yang saya sampaikan, setiap hari saya itu mendapatkan WA, mendapatkan telepon, mendapatkan SMS, menanyakan bagaimana caranya. Nah, kebanyakan teman-teman kita ketika kita jelaskan, khususnya yang bertanya ke Al-Fagir, yang mau ke lembaganya Habib Bakar, yang pertama kita ada 2 lembaga. Yang pertama Ma'had, itu yang asas, yang pokok, dan yang kedua adalah Jami'ah, yang baru ada ini. Nah, dua-duanya berdiri sendiri dengan program dan cara masuk yang sendiri. Yang pertama Ma'had. Nah, Ma'had ini kalau Anda ingin masuk ke Rubat Al-Muhajir atau pondoknya Habib Bakar yang di Husaisah, langkah pertama antum harus mendaftarkan diri antum dulu ke Syekh Samih bin Jamal Al-Kuhali yang berada di Nongko Jajar. Di sana ada markas Al-Adni. Beliau perwakilan resmi Habib Abu Bakar di Indonesia untuk pondok. Nah, sekali lagi untuk pondok, karena nanti untuk kuliah itu beda. Nah, di sana antum harus menempuh pendidikan daurah atau pendidikan itu minimal 1 tahun. Tidak bisa ditawar.
Seperti dari sana sampaikan, oh saya sudah hafal Alfiyah, saya sudah hafal Zubat, saya sudah selesai kitab Minhat. Itu bukan jadi tolak ukur kita. Nanti akan dilihat sama beliau. Qiyamul lail antum, semangat antum belajar, terus iltizam antum, bahasa Arabnya dilihat sama beliau, semua aspek akan dinilai. Sehingga setelah 1 tahun di sana baru berhak mengikuti ujian qabul. Ya. Nah, kalau dia lulus di sana, baru nanti akan diberangkatkan ke Rubat Al-Muhajir. Nah, sekali lagi, masalahnya sekarang banyak di antara ikhwan, di antara saudara-saudara kita nggak betah. Selama 1 tahun itu mereka mengatakan, sudah terlalu lama, sudah nggak sabar, sehingga dia pengen cari jalur yang pintas. Saya selalu mengatakan kita bukan bisnis di sini. Mereka ingin jalan tol terus. Ya, jadi antum mau pergi silakan, antum mau tetap silakan. Kita bukan untuk bisnis. Tetapi saya selalu mengingatkan, kalau antum mau belajar ke Yaman, tanya sama ahlinya atau tanya sama alumninya, biar antum nanti tidak salah jalan. Iya. Karena kemarin saja banyak teman-teman yang sudah 8 bulan di Nongko Jajar, mereka pulang. Nggak sabar, nggak betah, berangkat. Sehingga kita tahu yang kita sayangkan, mereka nggak ngabari saya. Bukan maksud saya mau ini itu enggak. Saya selama khidmah 1 rupiah pun nggak saya ambil. Semua pembayaran saya suruh langsung. Tapi yang kita sayangkan mereka daftar ke jalur yang tidak resmi. Nah, ini yang kita sayangkan. Sehingga kita tahu ada beberapa dari mereka sudah berangkat dan setelah nyampe di sana ya terlantar. Nah, itu yang kita sayangkan. Itu yang kita tidak mau sebenarnya. Antum kalau tidak mau, silahkan. Kita akan tunjukkan jalur-jalur resminya. Itulah gunanya Maktabah Tarim Al-Ghonna ini. Bagaimana kita itu berupaya meminimalisir sedemikian mungkin agar tidak ada teman yang menjadi korban penipuan. Tidak ada yang terlantar. Ya. Karena banyak yang kita dapati laporan dari Maktabah Tarim Al-Ghonna ini, ada yang terlantar di Mesir. Ya. Ada yang di Yaman. Dia tidak tahu mau belajar di mana. Tidak punya sakan, tidak punya tempat tinggal. Ini yang kita takutkan. Antum pengen belajar, dan naudzubillah antum di sana terlantar. Makanya kita sampai buka daurah online ini. Nggak ada niat kita untuk jual beli dan lain-lain. Ini kita ikhlas untuk membantu antum agar tidak tersesat, agar tidak berjalan di jalan yang tidak tepat. Nah, ini untuk pondok. Nah, untuk biaya pondok itu sekitar $2.000. $2.000 itu sudah termasuk tiket PP. Dan pembiaya $200, $2.000 itu ya sekitar berapa? 30-an juta. 30 juta. Karena dolar sekarang kan naik turun, jadi nggak bisa kita. Berarti berubah sesuai dengan dolar Ya, naik. Dolar naik, ikut naik. Karena sekarang kan semuanya berubah, penerbangannya berubah, rute penerbangannya berubah, kemudian biaya-biayanya juga berubah, makanya naik. Beda dengan zaman kita dulu sebelum perang, semuanya royet, semuanya bagus, bahkan kita juga dulu selalu diberikan nafkah oleh Sayyidil Habib Abu Bakar. Nah, itu untuk jalur pondok, Ustaz. Yang kedua, di sana juga kita ada kuliah. Nah, untuk kuliah itu sama, kita ada daurah. Cuma bedanya untuk kuliah ini ada di beberapa titik. Kalau yang kemarin kita itu ada di 4 titik yang kemarin. Ya. Yang pertama di Sumatera, itu di Riau, di bawah naungan Ustadz Abdul Karim. Beliau juga alumni Al-Habib Abu Bakar. Yang kedua di Jawa Timur. Jawa Timur ada 2 titik. Yang pertama di Malang, di bawah naungan asuhan Ustadz Umam Fakhruddin. Beliau asal Madura, cuman tinggalnya di Malang. Ya. Kemudian yang ketiga di Masagi, Nongko Jajar. Ya, di Nongko Jajar, di Sesame. Selain untuk pondok, di sana juga ada kuliah. Dan yang keempat itu di tempat kita di Lombok. Itu di tempat Al-Fagir di Kopang, Nusa Tenggara Barat, di di Pondok Al-Idris. Nah, kalau dia pondok ini, kalau untuk kuliah itu daurahnya selama 2 bulan.
2 bulan. Beda dengan pondok. Kalau pondok itu setahun minimal. Kalau untuk kuliah itu 2 bulan. Nah, sama kasusnya, banyak yang ada pikirin, Ustadz boleh nggak saya langsung tes, saya sudah hafal ini, saya sudah kuliah. Sekali lagi kita tenangkan, bukan itu yang kita cari. Bahkan untuk kuliah di Wasatiyah sekarang lebih ketat, ujiannya 2 kali. Ujian yang pertama di 2 titik. Kemarin ujian pertama di Jakarta, yang pertama dan yang lokasi pertama di Jakarta, lokasi kedua di Pasuruan. Itu untuk ujian pertama, ujian di Indonesia. Ujian kabulnya. Itu ya, makanya nanti ketika diujikan itu ada ada 2 kategori. Kategori pertama dinamakan makbul, Nah, dan kategori itu najih. nah. Yang makbul ini dari 50 sampai 75. Kita ambil contoh. Dari berapa? Dari nilai 50 sampai 75 itu makbul. Ya. Maka yang makbul ini boleh berangkat, tapi dia wajib tamhidi. Tamhidi ini adalah persiapan. Jadi di sana di luar kuliah, program kuliah itu 4 tahun. Berarti yang tamhidi ini tambah 1 tahun. 1 tahun. Sebelum dia kuliah harus mengikuti program tamhidi atau persiapan ini selama 1 tahun. Di sana dia didalamkan lagi, dikuatkan lagi bahasanya, ilmu alatnya, nahwu, shorof, balaghah dan lain-lain itu dikuatkan selama 1 tahun. Nah, kemudian tahun selanjutnya dia ujian. Nah, yang mendapatkan nilai 75 ke atas itu namanya najihin. Yang najih ini dia juga boleh berangkat, tetapi nanti dia di sana kembali diuji. Artinya berhak mengikuti ujian kedua di Yaman. Kalau dia lulus langsung masuk kuliah, tapi kalau dia rosib atau tidak lulus di sana maka dengan terpaksa harus juga mengikuti tamhidi agar untuk memudahkan nanti dia di sana selama kuliah. Adapun untuk biayanya, untuk kuliah itu kemarin dolarnya saya lupa, akan tetapi untuk rupiah tahun kemarin itu sekitar 72 juta. Itu sudah termasuk pendidikan selama 4 tahun, terus tiket PP, iqamah tahun pertama, dan lain-lain. Kalau untuk makanan? Untuk makan ya, untuk makan sekarang semua lembaga di Yaman itu ada perubahan. Di tempat kita untuk di pondok itu $50. $50 per bulannya. Setiap bulannya. Per bulan. Sama di Jamiah juga $50 per bulan. Jadi sekitar 750.000 untuk biaya makan, listrik dan lain-lain selama 1 bulan. Ya, itulah tadi gambaran. Terima kasih kepada Pak narasumber. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan aja di sini, sesuai pertanyaan setelah disampaikan oleh Bapak narasumber kita Al-Ustadz Lalu Sofyan Ali Hadi tentang lembaga atau arbitoh di bawah naungan asuhan Syedil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, baik dari segi imtihan kabulnya, syarat penerimaannya, kemudian bagaimana pembayarannya, mekanismenya. Tadi juga sempat disampaikan bagaimana kiprah daripada Syedil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur yang membawahi atau yang memiliki lembaga sekitar 35-an segitu. Di sini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Yang pertama itu dari Zafani dari Lombok, bertanya yang berada di Pondok Syekh Sameh itu jalurnya kerubat mana, Ustadz? Jadi mungkin ini sudah dijelaskan tadi, sudah masuk ke dalam jawabannya, bahwa masuknya adalah ke Ribat Muhajir atau Al-Wasatiyah University. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Ahmad Dewantara dari Palembang. Di sini mungkin bagaimana kiprah Habib Abu Bakar ketika mengajar atau memimpin madrasah yang paling berkesan? Mungkin ini kayaknya pertanyaan langsung kepada saudara narasumber. Yang paling berkesan mungkin menurut narasumber selama Habib Abu Bakar itu memimpin arbitah sekian lembaga. Jazakumullah khair. Siapa tadi? Dari Ahmad Dewantara dari Palembang. Masya Allah. Katam pempek. Ahmad siapa? Dewantara. Ahmad Dewantara. Assalamualaikum Ahmad Dewantara. Sehat antum. Jadi kalau kita cari ya, cara beliau mendidik itu memang luar biasa. Beliau memiliki 35 pondok, tetapi kita selalu merasa dekat dengan beliau. Dulu Ana ingat beliau ketika kita kumpul sama beliau,
beliau bilangnya beliau mengatakan anak itu mendidik antum itu dengan remote, seperti remote. Nah, jadi anak bisa kontrol antum dari jauh. Meskipun kita tidak selalu bersama, karena kita tahu kesibukannya beliau luar biasa. Bahkan beliau juga sebagai pengganti majelisnya Habib Abdul Qadir yang di Jeddah. Jadi beliau selalu bolak-balik tuh. Dari Jeddah, kemudian ke Tarim, ke Mukalla. Di Tarim ada beberapa lembaga, di Mukalla ada beberapa lembaga. Beliau ke Ahwar, beliau ke Adan. Dengan kondisi fisik yang sangat menurun, beliau selalu berkeliling. Dan selalu beliau mengatakan itu, saya itu mendidik kalian itu seperti remote. Jadi anak dari jauh tapi anak bisa kontrol antum. Nah, yang paling berkesan menurut saya, pernah satu hari beliau yang kita ketahui beliau itu berada di Aden. Beliau memang di Yaman tapi di kota Aden, sedangkan jarak tempat kita dulu Mukalla dengan Aden itu sekitar 10 jam. Nah, satu waktu ketika dulu ya Mimbab Tahadduts bin Ni'mah Al-Faqir itu tugasnya kan dulu baca adhkar akhirul lail. Biasanya bangun itu 1 jam atau 1,5 jam sebelum subuh. Pernah satu hari di masjid ketika mau baca adhkar, ada orang ketuk pintu dari luar, pintu gerbang. Akhirnya dibukakan, Al-Faqir buka pintunya, dan subhanallah yang datang Abu Bakar. Jam segitu, beliau datang dari Aden. Nah, apa yang beliau katakan pertama kali? Pertama kali yang beliau katakan adalah, yaitu hebatnya Abu Bakar, meskipun kita tidak selalu sama, bareng, meskipun tulab beliau ribuan, tetapi beliau atau kita sebagai murid pasti merasa istimewa di hati beliau. Di antara ribuan santri beliau, pasti kita itu merasa istimewa di hadapan beliau. Beliau mengatakan, Sufyan, jangan ente baca doa akhir malam dengan mikrofon. Jangan hidupkan lampu. Ente baca sendiri. Ana mau lihat siapa yang bangun tanpa dibangunkan dan siapa yang tidur kalau tidak dibangunkan. Ya, subhanallah. Antum juga termasuk dulu di sana. Alhamdulillah. Antum juga bangun. Kalau nggak salah dulu 5 orang yang bangun tanpa dibangunkan. Itulah tarbiyah beliau. Sehingga di sana beliau mengatakan, kita mau sampai kapan seperti ini? Kita mau sampai kapan tidur itu dibangunkan? Kita mau sampai kapan sholat akhir malam itu diajak atau dibangunkan? Kapan kita akan membangunkan orang lain? Dan itu yang ana rasa paling berkesan daripada beliau. Dan yang kedua tadi yang saya sampaikan, siapapun akan merasa istimewa di hati beliau. Kalau kita tanya semua muridnya pasti akan merasakan hal yang sama. Dan itu hebatnya Abu Bakar. Luar biasa. Jadi itulah sekedar jawaban dari penanya terkait dengan apa yang berkesan di saudara narasumber. Tadi juga beberapa di sini kita membatasi daripada pertanyaan yang lewat chat, mungkin nanti akan ada pertanyaan secara langsung atau via video. Nanti kita akan coba untuk melihat berapa para audien atau para mustami'in atau musyahidin baik di luar Lombok ataupun di Lombok khususnya. Tentunya nanti dengan bagaimana untuk mengacungkan tangan lewat via video. Tapi di sini ada beberapa yang sudah pertanyaan yang sudah terjawab dari pemaparan sebelumnya terkait dengan lembaga dan juga biaya yang timbul. Mungkin langsung bisa kita buka sesi ya terkait dengan penanya yang langsung via video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an nu'arifa nafsilakum Ismil Kamil Algi. Ana min Bekasi Ustadz Afwan. Ya marhaba. Jadi nanti ketika kita sudah masuk ribat muhajir, Ya. apakah kita bisa
ikut idofi keribat-ribat yang lain gitu. Mungkin hanya itu saja Ustadz yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Muhammad Algi dari Bekasi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak narasumber terkait dengan pertanyaan dari Muhammad Algi. Jazakumullah khair Muhammad Algi di Bekasi. Jadi tadi lupa juga kita singgung Ustadz, letak geografisnya Husaisah atau Rubatul Muhajir, tempat lembaganya Abu Bakar. Jadi secara geografis Husaisah ini letaknya itu di antara kota Tarim dan kota Seyun. Yang mana kota Tarim dengan kota Seyun ini pusat ilmu atau keilmuan yang ada di Hadramut. Jadi di kota Tarim dan di kota Seyun itu merupakan pusat keilmuan. Sedangkan Husaisah ini berada di tengah-tengah, yaitu lebih tepatnya di bawah makamnya Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Nah, jadi jarak antara Husaisah ke Tarim itu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak antara Husaisah ke kota Seyun itu sekitar 10 menit. Jadi di sana itu lembah. Husaisah ini dikelilingi oleh gunung. Jadi kita nggak punya tetangga, Ustadz. Jadi di sana itu kita kalau ya di tengah-tengah padang pasir yang diapit oleh gunung-gunung. Jadi kalau kita mau idofi itu mungkin Kecil hari kemungkinan ya, Kamis. atau kecil kemungkinan. Sangat kecil kemungkinannya. Karena jarak tempuh ya yang karena jarak tempuh itu yang Iya. tidak memungkinkan. Nah, jadi mungkin hari Kamis itu bisa kita manfaatkan. Nah, karena pengalaman yang dulu ketika kita di sana, hari Kamis itu kan kita libur. libur ya. Jadi kita boleh pergi ke Tarim, kita bisa pergi ke Seyun. Nah, itu kita manfaatkan hari Kamis itu untuk ziarah kepada ulama-ulama. Kita belajar kepada ulama Tarim maupun ulama Seyun. Apa yang kita ingin pelajari silakan. Karena biasanya di hari Kamis itu ulama-ulama itu open house. Ya. Membuka pintu beliau untuk siapapun ingin belajar, untuk siapapun ingin belajar, baik belajar atau sekedar ziarah saja itu terbuka. Jadi kesempatan kita itu hari Kamis. Ya. Nah, Terima yang kasih. tadi kita lupa sampaikan misalnya yang Rubat Al-Muhajir dan Jamiah Wasatiyah ini kan satu atap. Ya, satu atap. Nah, jadi teman yang kuliah di Wasatiyah di luar jam kuliah wajib mengikuti kegiatan di pondok. Ya. Jadi mereka mondok juga. Sedangkan tempat yang di Rubat Al-Muhajir ketika ingin kuliah ya bisa, tetapi dengan mendaftarkan diri mereka dulu. Tapi kalau yang kuliah wajib dia ikut pondok. Tetapi kalau yang pondok tidak wajib ikut kuliah karena harus melalui prosedur yaitu pendaftaran secara resmi. Ya, itu pada Muhammad Algi dari Kota Bekasi. Semoga bisa memberikan pencerahan sedikit dari apa yang ditanyakan. Mungkin di sini satu lagi mungkin kita berikan kepada Sarip Zulfi mungkin. Ya, bagaimana Sarip Zulfi? Ya, Ustadz Sufyan Ali Hadi. Halo, masalah. Ustadz, kita ingin bertanya Ustadz. Perkenalkan, nama saya Sarip Zulfi bin Yusuf Al-Qadri. Saya dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Ustadz. Ya, marhaba. Yang ingin kita kan Ustadz, jika kita suatu saat sudah sampai kepada diizinkan Allah untuk menimba ilmu di Al-Wasatiyah atau di Ribat Al-Muhajir atau di Kota Tarim pada umumnya, bagaimana kita menjaga hati kita ini Ustadz agar umumnya manusia, jika kita sudah sampai ke suatu tempat, kita sudah melihat kekurangan di tempat tersebut, kita sudah melihat kekurangan yang ada di sekeliling kita, maka rasa hati kita ini kurang ta'alluq kepada tempat tersebut. Juga seperti itu jika kita berguru kepada suatu syekh, kita berguru, kita dekat khidmah sama beliau, maka yang kita takutkan rasa kecintaan kita, rasa kepedulian kita kepada beliau, jika sudah sering kita bertatap muka, sudah sering kita menimba ilmu beliau, sering berkhidmah, maka ada rasa kekurangan.
Maka itu yang sangat kita khawatirkan, kita takutkan jika suatu saat Allah takdirkan kita atau anak keturunan kita untuk sampai ke sana Ustadz. Maka kita mohon kepada antum untuk memberikan kita pencerahan, memberikan kita arahan, agar hati kita walaupun suatu saat kita ditakdirkan Allah sampai ke sana, hati kita tetap sama seperti saat ini, dengan rasa yang kuat, dengan rasa semangat yang tinggi untuk sampai ke sana kembali Ustadz. Masya Allah, penjelasan antum Ustadz sangat menyentuh hati kita. Semoga kita dapat berkah daripada antum dan juga guru-guru antum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustaz, minta maaf. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Sarif yang ada di Pontianak. Karena Kalbar mungkin bisa sedikit kasih penjelasan pencerahan mungkin terkait dengan supaya hatinya tetap istiqomah, tetap, karena di sini ada keterbatasan waktu. Karena tadi kita dibatasi oleh pihak maktabah untuk 1 jam. Di sini sudah 1 jam, mungkin kasih sedikit sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya. Marhaba. Ya. Jazakumullah Syarif Al-Gadri dari Pontianak State. Saya coba kasih antum jawaban dengan kisah yang dulu kita dapat dari Sayyidil Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur hafizahullah rahimahullah taala. Jadi masalah ini itu memang ya benar. Ketika kita sudah di satu tempat dengan seiring berjalannya waktu yang dulu kita agungkan tempat ini, sedikit demi sedikit akan terkikis. Sedikit demi sedikit pengagungan itu akan hilang. Sehingga kita akan merasa biasa saja. Nah, ini yang kita khawatirkan, makanya kita selenggarakan daurah seperti ini. Taib, dulu Sayyidil Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur pernah menceritakan sama kita. Jadi dulu di Kanada, kalau nggak salah, ada seorang tokoh, yang mana tokoh ini suka membaca. Banyak buku yang beliau sudah baca, sehingga pengalaman dari membacanya itu sangat luar biasa. Sehingga pada satu titik, satu hari terlintas di benaknya, kenapa saya nggak baca buku tentang Islam? Karena dulu dia itu mengenal Islam itu radikal dan lain-lain dengan gambaran-gambaran yang luar biasa, yang radikal, yang bukan sebenarnya. Akhirnya dia memberanikan diri membaca Islam. Hanya dia baca buku-buku Islam, dia mulai memahami akan Islam, ajaran Islam, sehingga dia terketuk hatinya untuk masuk kepada Islam. Melihat ajaran Islam yang begitu toleran, yang begitu rahmatan lil alamin, yang berpihak kepada orang kecil, yang tidak ada zalim di antaranya. Islam ini tidak membedakan antara orang kecil, orang menengah maupun orang yang di atas. Terketuklah hatinya untuk dia itu masuk Islam. Masuklah dia Islam, singkat cerita di tangan salah satu ulama waktu itu. Dan di buku-buku yang dia baca, dia melihat bahwasanya dari buku yang dibaca, kota Islam yang paling ingin dia jumpai waktu itu adalah Mesir. Atau di kota Mesir lah, di Azhar, itu yang beliau baca, dan di Alexandria, dan di pusat-pusat Islam di kota Mesir, di negara Mesir. Sehingga suatu hari beliau berangkat ke Mesir. Karena dia ini adalah tokoh. Orang di sana di Mesir juga mengetahui tokoh ini. Sehingga merupakan beliau ini dicatat sebagai tamu agung atau tamu kehormatan. Sehingga ketika beliau masuk di Al-Azhar, diminta untuk memberikan sambutan. Dan itu yang ajib, kata beliau Abu Bakar. Apa ucapan pertama kali beliau yang keluar dari mulutnya? Beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi arrafana al-islam qabla al-muslimin. Dia beliau sangat bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengenalkan beliau Islam
sebelum dikenalkan kepada muslim. Karena beliau waktu itu afwan, bukan maksud kita untuk menyinggung ini itu. Jadi ketika beliau masuk Mesir, ya, bayangan beliau itu yang beliau dapatkan di Mesir tidak sesuai dengan apa yang ada di kepalanya, gambaran tentang Islam. Di bandara beliau masih belum menemukan Islam. Muslim banyak tapi Islam enggak. Sampai di Azhar. Sehingga beliau mengatakan alhamdulillahilladzi arafana al-Islam qabla al-muslimin. Beliau mengetahui Islam seperti ini, tapi yang beliau dapati di sana tidak seperti yang beliau bayangkan. Hingga pada akhirnya beliau bertemu dengan Habib Jufri. Ya. Hanya beliau mengatakan curhat dengan yang tadi beliau dapatkan. Habib Ali Al-Jufri mengatakan kalau antum mau melihat Islam, datanglah ke Yaman. Beliau ke Yaman, turun di Bandara Seyun, masuk ke Tarim, hanya beliau lega. Oh, ternyata di sini Islam. Saya masih melihat ajaran Islam itu di sini. Akhlaknya masyarakat Tarim, anak-anak kota Tarim, orang-orang jualan, tidak ada, kata beliau, yang mengedepankan dunia. Semua mengedepankan akhiratnya. Dan begitu sampai beliau betah. Nah, artinya itu sebenarnya Ustaz, itu sebenarnya sih yang ulama-ulama kita pengen tanamkan di sini. Habib Syihab, Habib Syihabuddin, aku Syed Habib, adiknya Habib Abu Bakar sudah lama membaca ini. Beliau sudah mengetahui Indonesia kalau masuk Tarim rusak dia. Apanya yang rusak? Pertama akhlaknya, ta'zimnya, hormatnya. Jangan sampai kita itu terbawa dengan budayanya orang-orang di luar sana, karena nanti ketika kita di Tarim, kita kumpul dengan orang Amerika, orang Kanada, dengan orang-orang Afrika dan lain-lain. Itu yang beliau antisipasi, itu yang beliau tanamkan di sini. Jadi ketika kita daurah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun di sini, itu yang ingin dijaga. Jadi bagaimana nanti kita azkar, itu semua untuk menjaga akhlak kita, untuk menjaga ta'zim kita kepada guru-guru kita. Sehingga seperti yang tadi, kita ketahui dulu Madrasah Hadramut. Kalau kita langsung berangkat dan kita mendapati orang di sana itu tidak seperti yang kita inginkan, kita akan kecewa. Bahkan ada ulama dulu mengatakan, orang yang ke Tarim itu sesuai dengan niatnya. Niatnya yang mencari ilmu akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sesuai niat. Jadi kita ketahui dulu bagaimana sih Tarim, bagaimana pendidikan di sana. Dari mana kita tahu? Ya dari daurah tersebut. Bukan dari media-media yang kita nonton di sana sebentar. Karena ada beda ketika duduk dengan masyayikh kita, duduk dengan guru kita, duduk dengan orang yang pernah duduk dengan ulama-ulama Tarim, ulama-ulama Hadramut, itu insya Allah akan memberikan takdim kita dengan guru-guru kita yang ada di Tarim, atau takdim kita kepada kota Tarim secara umum. Seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Jazakallahu khair kepada Bapak Ustadz narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada Said yang ada di Pontianak, dan juga kepada semua para mustami'in, para musyahidin dimanapun juga berada. Jadi setelah 1 jam lebih kita lalui, maka waktu telah membatasi kita untuk beranjak pada sesi selanjutnya. Saya mengucapkan pada Ustadz narasumber, jazakumullah khairan katsira atas waktunya, atas pencerahannya, dan sekelumit atau sekitar sedikit penjelasan pemaparan tentang ribat atau lembaga Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Masyhur. Nanti untuk para musyahidin yang lebih ingin intent bertanya, mungkin bisa menghubungi Maktabah Tarim Al-Ghana yang ada di Pulau Lombok, atau mungkin bisa via WA dan lain sebagainya. Untuk sesi berikutnya mungkin akan disampaikan tentang pembahasan mungkin madrasah-madrasah yang baru. Namun sebelumnya kita akan break dulu mungkin sebentar.
atau kita akan saksikan mungkin slide yang akan ditampilkan oleh tim Maktabah Ta'lim Al-Ghana. Demikian, jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ustadz narasumber. Aku lakum astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.